Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Di dua video sebelumnya Pak Guru telah menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dengan cara persekutuan. Ya, entah itu kelipatan persekutuan ataupun faktor persekutuan. Nah, ini cara kedua yang Pak Guru katakan ini cara mudah agar anak-anak bisa menentukan KPK dan FPB dengan cepat, yaitu dengan faktorisasi prima. Simak video ini sampai selesai agar anak-anak paham bagaimana caranya, dan yuk kita mulai belajarnya. Cara menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama, tentukan dulu faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut. Apabila anak-anak kesulitan menentukan faktorisasi prima, simak video Pak Guru yang di atas yang sudah Pak Guru sematkan linknya di atas ini. Itu adalah cara menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Silahkan diklik, disimak lagi, kemudian baru melanjutkan menonton video ini. Kemudian yang kedua, kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Ingat, semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor yang sama dengan pangkat berbeda, ambil faktor prima yang pangkatnya paling besar, mempunyai pangkat yang terbesar. Kemudian cara menentukan FPB menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut. Selanjutnya, kalikan faktor prima yang sama dari kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor yang sama dengan pangkat yang berbeda, ambil faktor prima dengan pangkat yang terkecil. Oke, bedanya di sini. Kalau KPK yang kita kalikan adalah semua. Kalau FPB hanya yang sama. Kalau KPK ada angka atau faktor yang sama namun pangkatnya berbeda, maka kita ambil yang paling besar pangkatnya. Kalau FPB kita ambil yang pangkatnya paling kecil atau terkecil. Agar anak-anak paham, lanjut kita mengerjakan contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 48 dan 64. Di sini Pak Guru berikan catatan. KPK semua besar dan FPB sama kecil. Maksudnya apa? KPK semua besar itu berarti semua faktornya kita tulis, namun apabila ada faktor yang sama dengan pangkat yang berbeda, kita ambil pangkat yang paling besar. Untuk KPK. Kemudian kalau FPB sama kecil. Kalau FPB sama kecil berarti yang kita kalikan adalah faktor yang sama, namun apabila ada pangkat yang sama, pangkatnya berbeda dari faktor yang sama itu memiliki pangkat yang berbeda, maka kita ambil pangkat yang paling kecil. Oke, agar paham, lanjut ke contoh soal yuk. Kita cari dulu faktorisasi dari 48 dan 64 menggunakan pohon faktor. Yang pertama 48. Kita bagi 2. 48 kita bagi 2, hasilnya adalah 24. Kita bagi 2 lagi. 24 bagi 2, 12. Masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. Masih bisa dibagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 3 ini sudah angka prima, berarti sudah selesai. Jadi faktor dari Pak Guru tulis di sini. Faktor dari 48 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Duanya dapat kali 1, 2, 3, 4, kemudian kali 3. Atau kita bisa menuliskannya 2, karena 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Ini faktorisasi dari angka 48 atau bilangan 48. Selanjutnya kita cari faktorisasi dari angka 64. Tapi sebelumnya Pak Guru
ganti warna tinta dulu agar anak-anak tidak bingung. Nih, kita cari 64. Kita bagi 2, 64 dibagi 2 itu adalah 32. Kita bagi 2 lagi, ketemu 16. Kita bagi 2 lagi, 16 bagi 2 ketemu 8. 8 kita bagi 2 lagi ketemu 4. 4 kita bagi 2 ketemu 2. Wah, ini 2 semua. Gak apa-apa, kita tulis. Berarti 64 itu hasilnya dari 2 kali 2 kali 2 kali 2, ada berapa ini 2 nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. 1, 2, 3, 4 kali 2 kali 2, atau bisa kita tulis secara sederhana yaitu 2 pangkat, ada berapa 2 nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ya nih, 6. Nah, ini sudah kita cari faktorisasi prima dari kedua bilangan. Ada faktorisasi prima dari bilangan 48, itu adalah 2 pangkat 4 kali 3, dan faktorisasi prima dari 64 itu adalah 2 pangkat 6. Baru kita tentukan KPK-nya. KPK sama dengan, ingat, semua besar dari kedua faktorisasi bilangan ini kita tulis semua. Tulis dulu angka bakunya biar anak-anak mudah. Kita tulis dulu 2 kali 3. Kemudian kita lihat, oh ternyata 2-nya ini memiliki pangkat yang berbeda. Yang satu pangkat 4, yang satu pangkat 6. Nah, yang mana yang kita tulis, Pak? Ingat, semua besar. Berarti pangkatnya yang paling besar yaitu 2 pangkat 6. Jadi berapa 2 pangkat 6 tadi? 2 pangkat 6 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. 2-nya ada 6. Itu berarti 2 pangkat 6. Berapa tadi 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 itu adalah 64 kali 3 sama dengan berapa? 64 kali 3? 64 kali 3 adalah 192. 4 kali 3 12, 6 kali 3 18 tambah 1, nah ini 192. Ini KPK-nya. Jadi kita tuliskan semua karena cuma angka ada 2 dan 3. Jadi kita tuliskan semua 2 dan 3. Nah, untuk angka 2-nya ini memiliki pangkat yang berbeda. Kita ambil pangkat yang paling besar yaitu 6. Jadi 2 pangkat 6 kali 3. 2 pangkat 6 tadi nilainya 64 kali 3 hasilnya 192. KPK sudah selesai, kemudian kita cari FPB. Lihat, apa tadi kata kuncinya? FPB sama kecil, berarti yang kita tulis hanya yang sama. Kita lihat, dari 48 dan 64 mana yang sama? Oh, yang sama ternyata hanya angka 2-nya. Kita tulis angka 2. Pangkatnya berbeda, Pak. Nah, berarti mana yang kita ambil? Sama kecil, berarti yang pangkatnya paling kecil, berarti 2 pangkat 4. Nah, 3-nya ya nggak ditulis, kan cuma yang sama. Yang sama kan cuma 2. 3 di angka 64 atau bilangan 64 tidak memiliki faktorisasi prima 3. Jadi cuma 2 yang ditulis yang sama. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Hasilnya dari mana, Pak? Ya dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 2-nya ada 4. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Ini KPK, ini FPB. Sudah selesai. Jadi lebih cepat. Mau angka berapa besar pun kita tidak usah mencari kelipatan atau faktornya satu-satu seperti menggunakan cara persekutuan. Kalau menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan bahan faktor. Agar semakin paham, kita lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan KPK dan FBB dari 35 dan 42. Langsung saja kita tulis dulu. Dari 35 kita cari faktorisasi primanya dari 35 dulu. 35 kita bagi 2,
Tidak bisa. 35 bagi 2 tidak bisa. Berarti 35 bagi 3 tidak bisa. 25 bagi 5. Ingat, menentukan angka pembaginya ini adalah bukan sembarangan angka, tapi angka prima. Dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya sampai angka yang besar. Dicoba satu-satu. Mana yang bisa mulai dari yang kecil. Tadi contohnya 2 tidak bisa, berarti kita lanjut ke 3. 3 tidak bisa, kita lanjut ke 5. Ternyata 5 bisa, berarti yaitu 35 dibagi 5 itu adalah 7. 7 ini sudah angka prima, berarti selesai. Faktorisasi prima dari 35 itu ya 5 dan 7. Jadi faktorisasi prima dari 35 itu adalah 5 kali 7. Lanjut kita cari faktorisasi prima dari 42. 42 karena bilangan genap pasti bisa dibagi 2. 42 bagi 2 21. 21 dibagi 2 tidak bisa. 21 kita coba dibagi 3. Oh bisa, hasilnya 7. Karena sudah ketemu angka prima lagi, berarti ini sudah selesai. Berarti 42 itu dari 2 kali 3 kali 7. Bagaimana? Sampai di sini paham? Kalau paham kita lanjut untuk mencari KPK. Ingat kata kuncinya, KPK semua besar. Kita tulis dulu semua angkanya. Yang pertama ada angka 2. Oke, kalau ada yang sama kita cukup tulis sekali ya. 2, kemudian 3, nggak ada yang sama. Kemudian 5, biasakan nulisnya dari angka paling kecil biar anak-anak mudah. 5, kemudian nah ini 7-nya ada 2, kita tulis salah satu saja, 7. Karena kebetulan pangkatnya sama, 7 pangkat 1. Kalau di atasnya ada angka ini berarti sama dengan 7 pangkat 1. Oke. Nah, ini KPK-nya yaitu 2 kali 3 kali 5 kali 7. Berapa hasilnya? 2 kali 3, 6. Kemudian 6 kali 5, 30. 30 kali 7, 3 kali 7 itu 21, berarti 210. Ini KPK-nya. Jadi tinggal kita kalikan 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 kali 5 kali 7, hasilnya 210. Kemudian kita cari FPB. FPB-nya ingat kata kuncinya, sama kecil. Kita cari yang sama. Berapa angka yang sama di antara faktorisasi prima 35 dan 42? Ternyata yang sama hanya ini 7. Kita tuliskan 7. Karena pangkatnya sama, sama-sama pangkat 1, berpangkat 1. Berarti FBB-nya, FBB dari 35 dan 42 itu adalah 7. Sangat mudah. Ya. Nanti anak-anak silahkan berlatih berulang kali agar anak-anak cepat dalam menentukan FBB dan KPK menggunakan faktorisasi prima dibantu dengan poin faktor. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Nah, ini ada 3 angka. Caranya gimana, Pak? Ya sama. Caranya sama. Kita cari dulu faktorisasi prima dari masing-masing angka itu. Yang pertama kita cari dulu dari 24. 24 kita bagi 2. 24 bagi 2 ketemu 12. 12 masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 ketemu 6. 6 kita bagi 2 lagi ketemu 3. 3 sudah angka prima, berarti sudah selesai. Berarti faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Terus di sini ya, 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau sama dengan 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3. Karena 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Ini yang 24. Kemudian kita cari yang 30. Pak Guru ganti tinta dulu. Kemudian 30. 30 kita bagi 2, 15. 15 kita bagi 2 tidak bisa. Kita coba bagi 3. 15 bagi 3 ketemu 5. 5 sudah angka prima. Berarti faktor dari
Faktorisasi prima dari 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Oke, Pak Guru ganti tinta lagi. Kita cari faktorisasi prima dari 36. Kita bagi 2. 36 bagi 2 itu ketemu 18. 18 kita bagi 2 ketemu 9. 9 dibagi 2 tidak bisa. Coba kita bagi 3, 9 bagi 3 berapa? 3. Jadi faktorisasi prima dari 36 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 karena ada 2 angka yang sama ini. 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3. 3-nya juga ada 2 berarti 3 pangkat 2. Kalau sudah selesai, kita menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Baru agar mudah kita susun dulu. Agar mudah mencarinya di sini. Yang pertama 24 itu ada 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian 30 tadi ada 2 kali 3 kali 5. Kemudian ada 36. 36-nya ada berapa itu? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berikutnya kita cari KPK. KPK dari 24, 30, dan 36 adalah, kita ingat kata kuncinya, KPK semua besar. Berarti kita tulis semua angkanya. Nah, lihat nih. 2, 3. Kalau ada angka yang sama cukup ditulis sekali ya. Ingat, angka yang sama kita tulis sekali. Berarti kalau ini 2, 3, dan 5. Kita tulis dulu. 2 kali 3 kali 5. Karena angka pangkatnya ini beda-beda, angka yang sama ini memiliki pangkat yang berbeda, kita ingat kata kuncinya lagi, KPK semua besar. Berarti kita ambil pangkat yang besar. Lihat, yang 2 pangkat terbesarnya berapa? 3. Kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian yang 3 ini mana nih yang paling besar? Yaitu pangkat 2. Berarti KPK dari 24, 30, dan 36 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Berapa itu? Kita hitung. 2 pangkat 3 itu asalnya dari 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali, itu 2 pangkat 3. Kalau 3 pangkat 2 itu hasilnya dari 3 kali 3. 3-nya ada 2. 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. Kemudian kita kali 5. Berapa ini? 8 kali 5 itu 40. 4 kali 9 36. Berarti 8 kali 9 kali 5 itu adalah 360. Anak-anak kalau masih bingung menghitungnya bisa dihitung dengan cara perkalian bersusun. Berikutnya kita cari FPB. FPB-nya, ingat kata kuncinya, sama kecil. Berarti kita hanya menuliskan angka yang sama, yaitu 2 dan 3 yang sama. Kita tulis 2 kali 3. Ingat, ada pangkat yang berbeda. Yang ditulis adalah pangkatnya yang kecil. Mana? Oh, ini 2. Ini tidak ada pangkatnya, ini berarti artinya adalah pangkat 1. Nah, ini tidak ada pangkatnya, ini artinya juga pangkat 1, ini juga pangkat 1. Jadi yang paling kecil ini 2 pangkat 1, 3 pangkat 1. Berarti FPB-nya 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Selesai. Mudah bukan? Nah, apabila anak-anak masih ada hal yang perlu ditanyakan, masih bingung materi ini, kalau masih bingung, tanya di kolom komentar, pasti Pak Guru jawab. Oke, sekian penjelasan dari Pak Guru. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.